Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ikas. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Ikas. Bu Ikas pripun? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Nur. Dan mudah-mudahan hari ini dan selamanya kita sehat selalu. Mohon maaf Bu Nur, saya mengganggu waktu jenengan berkaitan dengan program kegiatan kita, bahwa 6 bulan ini kita membuat rencana kegiatan tentang penerapan budaya positif untuk anak-anak ya, di kelas panjenengan. Kemudian kita akan merefleksi nih kegiatan kita termasuk penerapan jenengan budaya positif. Kemudian nanti kita juga akan merefleksi tentang pengembangan kompetensi yang kita lakukan bersama-sama ya, karena kan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin hari ini kita akan bersama-sama merefleksi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Nur, juga nanti saya minta petunjuk dari Bu Nur, ide-ide yang dari Bu Nur tentang pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang nanti akan kita laksanakan ataupun yang sudah kita laksanakan di beberapa saat yang lalu. Ini yang pertama, dalam penerapan kegiatan yang berhubungan dengan kebiasaan atau budaya positif yang kemarin Bu Nur implementasikan di kelas, apa saja yang sudah Bu Nur lakukan untuk anak-anak yang hubungannya dengan pembelajaran di sekolah? Ini Bu Ikas, untuk pembelajaran ya yang sudah saya terapkan untuk budaya positif, saya itu sebelum pembelajaran kan pas ajaran baru itu awal-awal kita sekolah itu anak-anak kita bersama-sama Bu Ikas membuat kesepakatan kelas atau itu peraturan kelas ya. Nah itu peraturan itu atau kesepakatan itu dibuat bersama anak-anak. Jadi anak-anak sendiri yang memilih apa-apa yang harus dilakukan begitu Bu Ikas. Jadi nanti setiap hari itu kami mengingatkan, kita gurunya itu mengingatkan anak-anak, ini loh anak-anak kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama. Jadi anak-anak harus mematuhinya. Nanti kalau tidak mematuhi apa? Ada konsekuensinya Bu Ikas. Kita kemarin sudah membuat 7 Bu Ikas. Ada 7 kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi untuk pembuatan kesepakatan kelas itu sendiri ada sumbersaran dari anak-anak katanya. Iya, kita buat bersama-sama. Jadi misalnya, Bu, agar kelasnya tidak kotor, jadi kita harus menjaga kebersihan Bu. Gitu. Jadi kesepakatan kelas kita harus menjaga kebersihan ya. Iya Bu Guru, begitu. Jadi kita sama-sama Bu. Berarti alhamdulillah di dalam implementasinya itu juga bisa berjalan ya, dengan kesepakatan. Kemudian juga ada Bu Nur yang ingin saya tanyakan ke Bu Nur. Setelah beberapa rentang waktu Bu Nur melakukan kegiatan itu, guys, di awal tadi kan membuat kesepakatan dengan anak-anak, kemudian melakukan kesepakatan itu bersama-sama. Nah, berjalannya waktu di dalam pembelajaran, kesulitan-kesulitan apa saja yang Bu Nur temui di dalam melaksanakan budaya positif ini, termasuk di dalamnya pembiasaan-pembiasaan, kemudian kesepakatan kelas, itu kendala apa yang Bu Nur rasakan? Bu Ikas, seperti Bu Ikas juga melihat sendiri, maksudnya tahu sendiri kalau di kelas saya itu kan anaknya unik-unik Bu Ikas. Jadi ada yang mempunyai karakteristik sendiri, ada yang memang mempunyai keunikan. Jadi setiap anak itu dalam penerapannya memang selalu kita ingatkan terus gitu jadinya itulah memang ada anak itu kayak gimana karena memiliki kebutuhan sendiri, jadi memang kita benar-benar melakukannya itu untuk mengingatkannya itu memang membutuhkan apa ya namanya Bu Ikas, menerus gitu ya, terus Bu Ikas. Jadi itu kendala memang bagi saya. Tapi alhamdulillah Bu Ikas, teman-teman juga anak-anak lainnya itu juga saling mengingatkan Bu Ikas. Kadang karena kesepakatan kelas itu kan tidak hanya untuk anak-anak juga untuk kita juga. Jadi walaupun begitu anak-anak juga mengingatkan saya sebagai gurunya itu. Jadi mungkin karakteristik anak karena mungkin berbeda-beda itu yang membuat ada kendala. Mungkin juga ya, kalau saya amati juga
latar belakang ya Bu Nur ya. Anak-anak kita banyak juga anak-anak panti di mana mungkin kurang terbiasa mendapatkan apa namanya banyak dilakukan pembiaran, kemudian kurangnya juga penerapan disiplin. Tapi ya memang semua itu harus kita maklumi gitu. Jadi ya alhamdulillah ketika Bu Nur bisa mengakomodir semua kebutuhan anak, sehingga kesepakatan kelas maupun budaya positif itu tetap bisa dibiasakan. Walaupun di situ ada tanda petik ya, itu butuh kontinuitas ya, jadinya butuh komitmen dan dilakukan secara terus menerus. Nah, ada lagi Bu yang ingin saya tanyakan ini. Kalau kita melihat latar belakang anak yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur ya, dari latar belakang apa namanya keluarga dan lain sebagainya, perilaku pengasuhan di rumah ya, kemudian karakteristik anak dari masing-masing, memang seyogianya kalau mungkin kita merefleksi diri, kita perlu ya Bu ya, kita perlu belajar banyak hal, bagaimana kita nanti juga bisa menentukan metode-metode pembelajaran yang intinya nanti tetap berpusat kepada anak, kan seperti itu. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan ke Bu Nur, sejauh ini langkah apa saja yang sudah Bu Nur lakukan ya untuk mengatasi keterbatasan tersebut ya, dalam peningkatan kompetensi panjenengan, bagaimana bisa mengatasi kendala-kendala yang hubungannya dengan ya tadi kebutuhan khususnya anak, kemudian karakteristik anak yang berbeda. Nah itu apa yang sudah Bu Nur lakukan? Jadi Bu, untuk mengatasi kendala-kendala tadi ya Bu, seperti yang latar belakang sama karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut, saya selain saya browsing di internet Bu, itu kan kalau browsing internet itu kan ya saya cuma hanya membaca nanti apanya itu kan lain-lain deh, apa namanya Bu, untuk penanganannya ya, itulah itu saya saya referensi kan cuma hanya referensi lah. Untuk bisa itu saya juga mengikuti ini Bu, pelatihan Bu, pelatihan atau diklat baik secara pelatihan itu baik secara online maupun tatap muka langsung gitu Bu. Jadi itu ya sudah dilakukan ya. Jadi saya setuju sekali dengan langkah-langkah yang sudah Bu Nur lakukan di dalam peningkatan kompetensi yang hubungannya dengan pembelajaran ya. Jadi mungkin itu akan menjadi program kita, program yang akan selalu kita lakukan karena memang dinamika pendidikan itu kan bergerak ya. Kemudian setiap tahun kita juga menghadapi anak yang berbeda-beda. Jadi mungkin betul apa yang disampaikan oleh Bu Nur, untuk lebih mengakomodir semua apa namanya kebutuhan siswa, memang kita harus belajar, kita harus meningkatkan kompetensi kita ya. Jadi terima kasih, itu nanti insya Allah akan kita jadikan program rutin di sekolah kita ya. Terima kasih Bu. Kemudian juga mungkin program-program yang sudah diikuti ya Bu Nur, tadi sudah ada Bu Nur melaksanakan kegiatan dari PMM, kemudian juga Bu Nur melakukan kegiatan baik itu offline maupun online kan gitu nggih. Dan dampaknya Bu Nur, dampaknya jenengan sesudah jenengan belajar gitu. Kemudian apa yang sudah jenengan dapatkan dari dampak jenengan belajar tersebut terhadap pembelajaran di sekolah maupun dampaknya khususnya untuk sekolah kita. Dampaknya ya Bu, saya itu kan kemarin juga mengikuti seperti tadi saya online itu saya mengikuti PMN Bu. Alhamdulillah kemarin kita juga saya ikut pembelajaran alhamdulillah kemarin sudah lulus itu juga saya ikut di walaupun apa namanya itu di PMN itu ada kombel ya, itu di kombel itu kami juga dengan sharing teman kecil lingkupnya walaupun hanya kecil tapi di situ kita bisa sharing dengan teman Bu gitu. Jadi anak-anak dengan kita meningkatkan kompetensi gitu, dampaknya anak-anak itu pembelajaran yang menjadi kondusif jadi anak-anak memang kesepakatan kelas yang budaya positif tadi yang saya terapkan memang harus sering-sering diingatkan, seperti yang ada kemandirian anak, pembiasaan itu kita sering kita terapkan dan sering kita ingatkan ke anak-anak dengan kita juga memberi contoh ya ke anak-anak. Alhamdulillah Bu, kelas
saya Iya. sekarang ini alhamdulillah pembelajaran kondusif ya hanya beberapa anak saja kan, hanya beberapa anak yang memang Masih butuh terus Nggih, diingatkan. leres begitu. Ya, alhamdulillah bagus Bu Nur. Saya sangat mendukung ya langkah-langkah yang sudah diambil Bu Nur, dan terima kasih, itu termasuk ide-ide juga yang akan kita terapkan untuk di sekolah kita. Dan terima kasih sudah ikut mendukung pelaksanaan program sekolah di dalam peningkatan kompetensi, khususnya dalam pengembangan kompetensi agar problem-problem yang ada di pembelajaran di sekolah kita bisa teratasi. Kalau kita merefleksi kembali dengan berbagai kegiatan yang telah kita lakukan, saya melihat memang ada banyak perubahan dalam pembelajaran di kelas. Saya melihat anak-anak sudah mulai terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan budaya positif, kemudian juga anak berkomitmen di dalam melaksanakan kesepakatan kelas, dan itu dampaknya tidak hanya terlihat pada anak, tetapi kepada pembiasaan di lingkungan sekolah kita, dan juga saya lihat dukungan dari wali murid. Dan terima kasih sekali atas peran Bu Nur di dalam pengembangan kompetensi ini. Terima kasih Bu Nur. Mungkin itu perbincang-bincang kita hari ini. Nanti mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali, dan mungkin nanti kita akan menuju ke program-program selanjutnya. Matur nuwun Bu Nur, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sekali Bu Ikas atas refleksinya. Saya selalu ingin maju ya Bu, jadi saya setiap kegiatan kan memang harus direfleksi, jadi tahu kekurangan saya, jadi nanti akan kami perbaiki untuk kedepannya gitu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Nur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ikas.